Di video kemarin aku bahas tentang glow up secara mental, biar jiwa kamu tuh lebih bahagia, jiwa kamu terasa lebih tenang. Dan di video kali ini aku akan ngajarin kamu glow up secara fisik. Mungkin kamu tuh suka denger ya quotes dari orang-orang yang kayak don't judge book by the cover. Oke, kita jangan menilai seseorang dari luarnya aja. Kayak misalkan dia ganteng banget atau dia cantik banget, belum tentu hatinya baik. Tapi kalau misalkan penampilannya itu lusuh ya, penampilannya itu biasa aja, belum tentu dia orang yang negatif gitu loh. Emang kita tuh nggak bisa asal nebak aja ya. Percaya atau tidak, penampilan kamu dari luar menimbulkan asumsi banyak orang. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan kalau kamu rapih, pasti asumsi orang di luar sana mikir kamu tuh orangnya pinter. Aku akan kasih tahu sedetail mungkin perawatan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki biar kamu bisa praktik di rumah. Disclaimer, aku bukan ngajarin kamu gimana caranya biar kulit putih ya. Karena setiap manusia itu punya warna kulitnya masing-masing. Tapi di sini aku ngajarin kamu bagaimana caranya mencerahkan kulit. Ingat, cerah, bukan putih. Catat ya guys, karena itu beda banget. Dan ya sebenarnya sih video ini nggak harus untuk cewek ya. Yang cowok juga boleh kok nonton. Jadi buat cowok-cowok di sini nggak usah takut buat skincarean, bodycarean, kan ini demi kebaikan kamu juga, demi kesehatan kulit gitu loh. Oke, tanpa menunggu lama, let's get started. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Beauty Talk. Kangen banget ya ampun, aku udah lama banget nggak bawain segmen ini. By the way, di sini aku udah catet ya di dalam buku aku buat teman-teman yang punya mimpi menjadi clean girl. Teman-teman di sini pernah dengar istilah clean girl nggak sih? Dimana cewek itu terlihat sederhana, bersih, rapih, tapi tetap terlihat cantik. Walaupun dia nggak pakai aksesoris berlebihan atau pakai makeup yang berlebihan, tapi dia tetap menarik loh di mata orang-orang. Dan inilah tips yang akan aku kasih buat teman-teman semua. Yang pertama, kepala. Kamu fokus sama ini dulu ya. Apa aja sih yang ada di kepala? Rambut, telinga, belakang telinga, leher, wajah. Harus kamu perhatikan untuk kesehatan kulit kepala, kesehatan rambut. Yang pertama untuk rambut, kamu harus rajin keramas. Wajib gak sih? Kalau misalkan kamu males keramas, aduh jorok banget sih guys. Pernah gak sih kamu ngeliat ada orang yang ketombean, tapi ketombeannya tuh kayak sampai ngelotek-ngelotek gitu loh kulit kepalanya. Ngeri loh aku ngeliatnya. Kok bisa ya sampai separah itu kulit kepala dia gitu loh, ngelotek-ngelotek dan jadi ketombe gitu loh. Makanya kamu di sini harus rajin keramas. Tapi gini, semua tergantung sama tipe kulit kepala kamu. Kalau aku, tipe kulit kepalanya tuh yang gampang berminyak. Jadi kalau misalkan aku nggak keramas dalam satu hari bisa lepek dan menimbulkan bau. Baunya tuh karena apa? Karena debu-debu. Karena kan aku suka keluar, kena matahari, kena angin-angin. Jadinya ya debu gitu loh. Kalau aku selalu gini, keramas setiap sore. Dibilang setiap hari, kalau aku sih memang harus setiap hari keramas guys. Tapi bukan setiap hari kayak, oh pagi keramas, sorenya keramas. Enggak ya, tapi setiap sore. Kalau misalkan emang bener-bener lagi nggak ada kegiatan atau apa, aku mungkin bisa nggak keramas besoknya gitu loh. Jadi di satu hari ini aku keramas di sore hari, besoknya aku nggak keramas, besoknya aku keramas lagi. Tergantung kegiatan kamu. Kalau misalkan aku udah keramas, terus aku tiba-tiba main futsal atau main tenis, ngedance gitu loh, keringetan, pasti bau dong kulit kepala. Badan juga berkeringat kan bau. Jadi ya udah harus keramas gitu, benar-benar harus bersih. Bersih total biar seger kan habis mandi. Dan untuk perawatan kulit kepala sebelum keramas, coba deh kamu tuh pakai lidah buaya guys. Tapi karena lidah buaya aku udah habis, aku lagi pakai ini. By the way, semua produk yang aku tunjukkan di sini bukan endorse, bukan sponsor. Ini bener-bener semua yang aku pakai ya. Untuk kulit kepala aku pakai ini sebelum keramas. Nih. Jadi si minyak kemiri ini bisa kamu kayak tetesin ke kulit kepala. Pokoknya bagian yang mungkin menurut kamu tuh, guys maaf ya kalau misalkan ada suara noise burung-burung berkicau di luar sana, abaikan, fokus sama suara aku. Atau kamu bisa pakai gel lidah buaya. Kamu olesin ke kulit kepala yang menurut kamu tuh sering rontok, misalkan daerah sini atau daerah sini. Pokoknya ya ditetes-tetesin aja, diolesin, digosok-gosok kulit kepala. Gak perlu gosok sampai batang rambut. Tapi kalau lidah buaya kamu boleh gosok sampai batang rambut gini. Itu nggak apa-apa kalau lidah buaya. Tapi kalau dia nggak perlu, karena dia fokusnya sama kulit kepala. Iya, aku pakai produk ini nih, pakai brand yang ini.
Dan dia akan mengatasi rambut rontok, menutrisi rambut untuk biar lebih lebat, lebih sehat. Bentar. Ya, fungsinya seperti itu ya teman-teman. Kamu olesin ke kulit kepala, kamu pijit, diemin beberapa menit, 10-15 menit, baru habis itu kamu keramas ya. Shampoo-nya apa? Bebas, semua tergantung kecocokan kamu juga. Mungkin kamu pakai produk ini, produk itu, pokoknya keramas ya guys, sampai bersih. Benar-benar pijit-pijit kulit kepalanya gitu loh selama keramas. Nah, ada juga pertanyaan yang ada di dalam benak aku. Kalau misalkan kulit kepala aku kan udah berminyak ya, terus kalau misalkan aku pakai ini bukannya makin berminyak? Enggak guys, ternyata justru ini yang bikin kayak akar rambut kamu tuh makin kuat. Dan ketika aku udah keramas setelah pakai ini, ya nggak berminyak gitu loh kulitnya. Nah, setelah keramas kan rambut masih basah tuh, jangan lupa pakai conditioner guys. Tapi karena aku nggak punya conditioner saat ini, aku pakai ini. Hair treatment water. Ini mereknya apa sih? Oh, Samtic. Merek Samtic guys. Wanginya tuh kayak abis keluar dari salon guys rasanya. Ini jangan dipakai di kulit kepala karena panas. Sebenarnya bukan panas, ada efek hangat gitu loh di tangan. Jadi dia bener-bener langsung secara ajaib bikin rambut kamu lurus seketika. Ya kalau misalkan kamu abis di hairspray rambutnya, atau abis dicatok, atau bener-bener kering banget rambut kamu, setelah keramas, rambut masih basah, kamu tuh kayak tetes-tetesin gitu loh ke batang rambut, terus kamu gosok-gosok, kamu gini-giniin. Tapi lama-lama kayak halus sendiri guys. Gosok-gosok semua sampai rata ya, semua batang rambut kamu. Kamu diemin 8 detik. Di sini sih dibilangnya 8 detik ya, tapi aku biasanya lebih dari 8 detik aku diemin sih. Saking kayak aku bener-bener menikmati. Ya udah diemin beberapa detik, habis itu aku bilas pakai air, bener-bener kayak harus bersih. Oh iya, aku juga setelah keramas aku pakai hair serum. Nah, hair serum ini biasanya aku tetesin sedikit aja di kulit kepala, terus habis itu aku pijit-pijit. Dan pastikan kondisi rambut kamu masih basah, jadinya lebih seger dan fresh gitu loh. Kamu nyisir, nggak ada tuh drama nyisir kayak gitu, ngerti gak sih guys? Nyangkut gitu ya. Kalau nyisir kan ada orang yang kayak suka, kamu udah pakai ini, langsung licin banget kayak naik perosotan. Dan disclaimer guys, kalau misalkan kamu pengen pakai lidah buaya itu nggak perlu setiap hari sih, bisa 1-2 kali dalam seminggu ya. Dan jujur aku pakai 2 produk ini pun nggak setiap hari. Kalau lagi bener-bener butuh aja, 1-2 kali dalam seminggu itu. Oke, setelah rambut kita move on ke wajah. Siapa sih yang nggak mau punya wajah bersih, glowing? Jujur ya, wajah aku tuh masih ada bekas jerawat. Beberapa aja sih, tapi nggak separah dulu. Oke, ini penting banget ya, mungkin jarang dibahas sama orang-orang. Kamu lihat wajah kamu. Di wajah tuh ada apa aja sih? Ada mata, hidung, mulut. Semua harus bersih kan? Yang pertama kamu fokus kebersihan mata. Masih ada belek nggak? Please ya. Misalkan kamu mau pergi kemanapun, atau abis mandi, kamu cek kebersihan mata nih. Ada belek gak? Ya kamu bersihin beleknya guys. Maaf ya, aku pernah ketemu orang di event yang penting, di matanya ada beleknya. Itu gede gitu loh beleknya. Maksudnya kok dia bisa gak sadar ya untuk ngaca, perhatiin matanya masih ada beleknya gitu loh. Jadi kamu jangan lupa untuk perhatikan ya kebersihan mata. Oke, mata sudah bersih, sekarang kita move on ke hidung. Di hidung ada apa sih? Ada upil. Please banget, sebelum kamu pergi, sebelum make upan, ketika kamu mandi, kamu ini guys, apa ngupil? Serius deh, kamu bersihin hidung kamu. Jangan sampai ketika kamu habis mandi, upil kamu masih nyangkut, kamu ngobrol sama orang tuh bisa salfok ngeliat hidung kamu gitu loh. Ada sesuatu yang nyangkut gitu. Malu guys. Ya mungkin orang gak ngomong di depan kamu, tapi mereka ngomongin kamu di belakang. Malu loh. Percuma kamu cantik atau kamu ganteng, tapi kalau misalkan ada belek, ada upil, orang juga jadi kayak salfok guys. Bener-bener harus detail. Kamu harus bener-bener memperhatikan semua kebersihan diri kamu secara detail. Jangan mikirin fashion, baju doang atau makeup yang bagus, tapi kalau kamu masih jorok, no. Dari hidung kita move on ke mulut. Di mulut ada apa? Ada bibir, ada gigi, ada lidah. Yang pertama, bibir kamu, aku saranin untuk scrub bibir di saat sikat gigi. Ini cara aku biar kamu bener-bener sehat, sempurna kebersihan mulut. Jadi kamu sikat gigi nih, oke sikat gigi. Jangan lupa sikatnya tuh bulu sikatnya kamu sikatin ke bibir kamu.
sikatin ke bibir kamu, itu pasti kulit-kulit bibirnya tuh kayak ngelotek gitu loh, ngelotek di sini-sini. Kamu bisa bersihin, bilas pakai air gini kan sambil kamu kumur-kumur. Sikat gigi itu kan di punggungnya ada kayak garis-garis bergerigi gelombang. Nah, kamu pakai buat sikat lidah itu. Percuma kalau kamu sikat gigi bersih tapi lidah kamu nggak disikat, itu tetap, jujur ya, mulut kamu akan bau kalau misalkan lidah kamu nggak disikat. Ini kan sikat nih, ini sikat nih, bulu sikat. Nih punggungnya kan suka ada kayak gerigi-gerigi gitu. Nah, punggungnya yang kamu pakai buat sikat si lidah itu loh. Punggung sikat gigi kamu nggak ada geriginya, ya kamu pakai alat pembersih lidah yang kayak ada guys alatnya di e-commerce, ada ya, kamu bisa beli di sana. Kamu pokoknya harus fokus. Percaya sama aku, ketika kamu udah sikat lidah, gigi, dan bibir, kamu kumur-kumur, bibir kamu akan terlihat sehat. Gak ada tuh drama bibir pecah-pecah, bibir sampai berdarah. Abis itu ya udah kamu pakai lip balm. Karena abis sikat gigi mulut kita tuh kering guys. Jangan lupa abis sikat gigi itu kamu minum air putih dan pakai lip balm. Nah, lip balm aku ini. Ini Tender Care guys, dari mana, Oriflame. Kalau aku yang varian apple. Jadi wangi apel gitu. Nih, jadi aku kayak ambil terus kayak oles-olesin gitu sebelum pakai lipstick. Jadi setelah sikat gigi, bibir sudah bersih, pakai ini lip balm dan minum air putih karena mulut kita tuh kering kalau habis sikat gigi. Setelah bibir, kita move on ke telinga. Nah, telinga juga harus kamu perhatikan kebersihannya guys. Nih, daun telinga sini, yang di sini nih, kamu suka perhatiin kayak ada kotoran gak sih yang nyangkut? Apalagi buat kebersihan di dalam sini nih ya, kamu bersihin juga di dalam sini gitu loh. Kalau aku membersihkan telinga itu setelah mandi, kalau habis mandi itu, entah kenapa kotoran telinga tuh rada gampang diambil guys. Dia nggak mengeras tapi lebih kayak melunak lah karena kena air kan, apalagi ketika habis keramas gitu. Kupingnya kan basah ya. Aku ambil tisu, terus kayak olesin gini aja gitu loh pakai tisu. Aku nggak pernah pakai cotton bud karena aku tidak menyarankan orang-orang pakai cotton bud sih. Bahaya guys. Kalau kamu bersihin kuping dalam nih pakai cotton bud, bikin makin budek gak sih? Aku punya pengalaman soalnya, jadi kayak aku trauma banget pakai cotton bud di dalam. Jadi cotton bud itu aku pakai buat apa? Bersihin ini daun telinga. Jadi kayak misalnya ini nih, ibarat ini adalah cotton bud. Nah, aku bersihin di sini nih, yang sela-sela sini, di sini, belakang telinga ini juga guys. Kau bersihin semuanya nih, di sini nih bersihin cotton bud, pakai cotton bud dan baby oil, gosok, lap lagi pakai tisu. Jadi benar-benar bersih total. Jangan lupa pakai skincare, pakai sunscreen, itu penting banget. Percuma kamu beli skincare yang mahal, tapi kalau nggak pakai sunscreen tuh sia-sia. Itu sia-sia banget guys. Jadi sunscreen itu penting banget untuk mengurangi kayak kerutan halus. Ya biar kalian nggak cepet tua gitu loh mukanya, paham gak sih guys? Cari sunscreen yang sesuai dengan kulit kamu. SPF-nya nggak usah tinggi-tinggi sih. Kalau aku SPF-nya ya maksimal 30 lah. Kita move on ke leher. Leher ini kamu juga harus pakein skincare. Kalau leher tuh aku pakainya toner, moisturizer, sama sunscreen. Dia bener-bener nggak cuma di leher depan tapi leher belakangnya aku olesin sunscreen. Jadi bener-bener harus bersih semuanya. Rajin juga body scrub, eksfoliasi. Kan kamu bisa nih eksfoliasi wajah. Leher juga tetap dieksfoliasi guys, biar sel-sel kulit kanker. Karena leher ini kan kayak lipatan gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak daki-daki yang menyumbat di sini, apalagi pas kamu eksfoliasi tuh gampang rontok gitu loh. Nggak tahu kenapa kayak gampang banget ngebersihin leher. Next kita ke badan. Oke, body scrub. Wajib 2 kali dalam seminggu. Mungkin kamu ngedengernya kayak, aduh males banget body scrub 2 kali seminggu, capek gak sih? Ya semua tergantung dari diri kamu. Kalau misalkan kamu pengen punya kulit yang bersih dan sehat, gak ada yang instan, semua butuh proses. Kita juga harus usaha untuk jadi cakep gitu loh. Ini ya, luluran seperti biasa. Setelah body scrub, aku saranin kamu pakai hand body. Nah, aku pakai 2 tipe, body serum dan hand body. Fungsinya apa sih gitu loh. Nah, si body serum ini biasanya aku pakai, ini kan si body serum nih aku olesin sini, terus aku timpah pakai si hand body. Terus tinggal kayak olesin aja gitu loh. Ini kebetulan aku lagi belum pakai hand body, jadi aku pengen tunjukin di depan teman-teman ya. Wangi, sehat, kulitnya bener-bener sehat banget, lembab gitu loh. Ketika aku pakai si body serum tuh. Lihat perbedaannya. Dia lebih sehat kan, lebih kenyal gitu loh kulitnya. Aku sih body serum pakai merek yang Herboris. Terus kalau misalkan hand body pakai yang Emerald Lovely You.
Oh, lovely white UV. Tapi semua balik lagi ke selera teman-teman ya. Tangan udah, kita move on ke ketiak. Siapa yang keteknya bau? Sini aku sentil. Kan setelah kita mandi, ketek kita bersih dong abis disabunin. Jangan lupa pakai deodoran. Aku nggak pernah pakai deodoran roll on yang kayak di iklan-iklan itu. Aku pakai 2 produk ini. Produk pertama aku pakai ini. Ini sebenarnya produk dari Thailand. Dia tuh batu. Jadi nggak akan pernah habis karena ini batu, guys. Batu ini tuh kayak ada kandungan apa ya, kayak tawas gitu loh. Soalnya aku nggak ngerti ini bahasa Thailand, guys. Ketiak sudah bersih, kamu basahin dikit ketiak kamu atau enggak kamu basahin batu ini. Terus kamu tinggal kayak gosok-gosokin dia aja. Gosok bener-bener secara rata gitu ya. Bener-bener secara rata kamu pakai. Habis itu tutup. Udah, kamu tinggal pakai baju dan beraktivitas. Ketiak kamu akan kering seharian, nggak bau sama sekali. Tapi kalau misalkan kamu gak begitu percaya sama kandungan batu ini, kamu pakai ini. Atau enggak aku pakai ini. Nah, jadi setelah kamu mandi, kamu semprotin aja 2 kali ke ketiak kamu. Boleh pakai ini atau enggak ini. Terus ratain. Aku biasanya kalau ratain tuh gini-gini gitu loh. Aku biasanya kalau ratain ketiak aku, misalkan aku udah semprot ini, set-set gitu, terus aku gini-giniin. Jadi rata gitu kan. Kipas-kipasin dulu. Tunggu lumayan mengering, baru kamu pakai baju. Kulit ketiak akan kering seharian dan gak bau ketek. Karena menurut aku bau ketek ini mengganggu banget ya. Menyengat banget lah guys. Pokoknya kamu harus fokus ke bersihan ketek sih. Percuma kamu udah dandan cantik tapi bau ketek, gak ada gunanya guys. By the way guys, untuk badan, kamu jangan lupa scrub area selangkangan sama bokong. Iya, itu juga harus di scrub guys, harus dieksfoliasi semuanya. Jadi jangan mikir, oh eksfoliasi wajah, leher, tangan, kaki, selesai. Enggak guys, semuanya. Punggung, kamu kayak eksfoliasi. Kadang kalau punggung tuh aku kayak suka nggak nyampe kan, jadi aku bener-bener kayak ekstra sabar gitu untuk untuk scrub punggung aku. Dan satu hal yang penting, rajin mandi setiap hari. 2 kali dalam sehari mandi. Siapa yang di sini masih males mandi, aku sentil. Jangan mentang-mentang libur, nggak ada acara apa-apa, terus kamu nggak mandi kayak... Oh iya, di tangan juga, jangan lupa kebersihan kuku. Kuku itu butuh vitamin loh. Jangan kamu pikir skincare, vitamin itu hanya untuk kulit, wajah, tangan, kaki. Enggak, kuku. Aku pakai ini, nggak kelihatan ya? Aku pakai produk ini, namanya Tone. Dia tuh ada vitamin A, B5, E, keratin plus kalsium with aloe vera. Nih, aku praktekin di sini ya. Aku biasa olesin si vitamin kuku ini sebelum tidur. Kuku juga butuh vitamin, teman-teman. Kalau misalkan kamu punya masalah kuku patah, nggak terawat, apalagi buat kamu yang sering banget nail art, pakai kutek. Aduh, karena ngerasa kuku aku nggak sehat. Kayak jadi kuning-kuning gitu atau nggak kayak... Ya pokoknya nggak sehat lah vitamin kuku. Nah, kuku kaki juga aku olesin gitu biasanya. Kuku aku setelah pakai vitamin lebih sehat kan. Kalau misalkan kamu nail art tuh kayak sayang gitu loh kuku kamu, bersih jadinya kan. Dan kuku juga aku tuh rajin potong. Pengen banget punya kuku panjang kayak cewek-cewek di nail art gitu cantik, tapi nggak bisa guys. Patah mulu setiap cuci piring. Lagi keramas saya patah gitu loh, selemes itu kuku aku. Jadi aku harus pakai vitamin. Dan ini aku udah potong kukunya jadi segini aja gitu. Jangan lupa perawatan kuku ya guys. Pokoknya kaki jangan lupa di scrub juga ya. Lulurin, body serum, hand body. Dan jangan lupa cek kebersihan telapak kaki. Telapak kaki tuh kayak suka pecah-pecah gitu kan. Olesin juga hand body di area telapak kaki. Tapi nggak sampai full telapak kaki, tapi di daerah sini yang bagian dekat mata kaki itu loh. Nah, kalau misalkan aku lagi ada jerawat yang meradang, lagi aktif, aku biasa olesin pakai ini, si Acne. Bener-bener deh, ditotol aja, tik gitu. Ya kalau misalkan jerawatnya gede ya kamu ratain gitu loh, totol terus diratain, kamu diemin aja. Secara ajaib jerawat kamu langsung kering. Tinggal dicongkel gitu, tapi jangan dicongkel ya. Tunggu jerawat kamu rontok sendiri ketika cuci muka. Oke, teman-teman, jadi segitu aja video beauty talk kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kamu praktekin di rumah ya. Ingat, konsisten is a key. Percuma kamu punya banyak bahan tapi kamu nggak konsisten dan males melakukannya, itu percuma sih. Demi kebaikan kamu juga guys. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye!